Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk berkumpul di majlis yang sangat mulia ini dalam rangka talabul ilm. Dan sore hari ini kita masih pada kitab As-Siyam. Dan tema kita di kesempatan kali ini berkaitan tentang sunanus shaum wa adabuhu. Sunnah puasa dan adab-adabnya. Jadi kita masih membahas fikihnya seputar shaum sebagai bekal kita untuk menyambut Ramadan. Maksudnya di antara sunnah puasa yang pertama as-suhur atau as-sahur. Jadi kalau sahur itu makanannya, kalau suhur perbuatannya. Sama seperti wudu. Wudu itu perbuatannya, wudu itu airnya. Sehingga kalau kita ingin mengungkapkan kegiatan makan sahur, harusnya pakai kata apa? Suhur. Jenengan sudah suhur belum? Bukan sudah sahur. Cuma ya karena memang bahasa Indonesia kita seperti itu, ya tidak masalah. Ya, karena kita maksudnya mengungkapkan dengan bahasa Indonesia. Ini maksudnya dalil yang menunjukkan bahwasannya sahur ataupun suhur termasuk sunnah puasa adalah sebuah hadis dari Anas ya radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian fa inna fis sahur, ya. Karena pada makanan sahur itu ada barokah. Jadi barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanannya sama. Misal kita makan nasi goreng sepiring. Ketika nasi goreng ini dimakan pas sahur, maka nilai kebaikannya beda. Kalau mungkin dimakan di malam-malam biasa, ya mungkin hanya sekedar menambah kenyang, ya. Tapi kalau dimakan ketika sahur, maka kebaikannya itu bertambah. Itulah barokah. Ya. Sehingga makan sahur itu aja maksudnya mungkin tidak dijadikan obat. Mungkin tidak jemaah? Mungkin. Bahkan orang-orang di zaman dahulu itu kadang mereka suka bertamu di rumahnya para ulama. Tujuannya apa? Ya, ketika mereka disuguhi makanan, dimakan. Tujuannya untuk obat. Karena mereka yakin makanan para ulama itu halal. Dan makan hal itu barokah. Dan di antara berkah itu ya bisa menjadi obat. Makanya orang yang sakit jangan makan yang haram, ya. Makanlah ya, yang halal. Karena harta hal itu apa? Berkah. Ya jemaah ikhwan wa akhwati fillah. Di sini Rasulullah SAW beliau bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian.
Dan di sini bentuk perintahnya. Namun ingat, tidak bermakna wajib. Tidak bermakna wajib. Kenapa coba? Kenapa masalahnya? Karena Nabi sendiri pernah wisol. Apa wisol? Puasa tapi tidak buka, tidak sahur. Berarti Nabi yang mengatakan tasahharu, bersahurlah kalian, ini maksudnya anjuran. Kenapa? Karena Nabi pernah tidak sahur. Yang singkat cerita, sebagian para sahabat juga ingin wisol, tapi Nabi larang. Tapi karena mereka tetap merengek-rengek, akhirnya diizinkan, hanya tidak buka. Sahur tetap sahur. Nah, sehingga masalah sahur itu diantara pembeda puasanya kita dengan puasanya siapa? Siapa? Ahlul kitab. Jadi mereka puasa, tapi puasanya nggak sahur. Tapi kaum muslimin puasa tapi sahur. Ya. Sehingga sahur itu merupakan ciri khas kaum muslimin. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali di baliknya pasti ada rahmat dan keberkahan, bukan sekedar kewajiban kosong atau anjuran yang kosong, tidak jamaah. Dan di sini Rasulullah beliau bersabda, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Jadi barokah itu bukan sekedar banyak tapi cukup. Bukan sekedar kuat tapi mantap. Bukan sekedar lama tapi bernilai di sisi Allah. Itulah barokah. Ya, disimpulkan dalam kalimat apa? Ziyadatun khair. Bertambahnya kebaikan. Zahirnya sama tapi nilai kebaikannya beda. Itulah barokah. Dua orang umurnya sama, 40 tahun, 40 tahun. Satunya berbakti kepada orang tuanya, satunya tidak. Buru-buru tanya kabarnya, buru-buru pulang kampung. Satunya Masya Allah pulang kampung. Kalaupun tidak, ya tanya kabarnya. Setiap bulan ngasih uang. Sama-sama 40 tahun, tapi satunya barokah, satunya tidak. Nah, itulah keberkahan. Jadi masalahnya sahur itu ibadah, bukan sekedar makan. Ya. Dan seseorang itu jamaah sekalian makan biasanya untuk apa? Tubuhnya. Tapi sahur itu satu, untuk menghidupkan sunnah. Yang kedua, untuk menguatkan puasa. Yang ketiga, membuka pintu doa di waktu mustajab. Yang keempat, menghadirkan niat sebelum ibadah panjang. Ya. Jadi banyak hikmahnya, banyak faedahnya. Jadi kalau makan biasa itu jadi pahala karena niat ibadah. Tapi makan sahur, ya, ibadah yang bentuknya makan. Apa yang hebatnya? Makan tapi ibadah. Ya. Makanya kadang-kadang ya berat juga. Karena ibadah itu jamaah sekalian terlihat menyenangkan, tapi kalau itu ibadah memang berat. Ya. Nah, kemudian masalahnya hadis yang berikutnya. Wa anna Amr ibn al-As. Dari Amr ibn al-As, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatas sahur atau aqlatas sahar atau akhlatas sahur. Jadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Siapa mereka? Jamaah Yahudi dan Nasrani. Adalah makanan sahur. Ini juga dalil bahwasannya ahlul kitab juga puasa. Cuma puasanya beda. Tidak sahur.
Tapi kaum muslimin ketika puasa ya sahur. Bahkan masya Allah jemaah sekalian, makannya itu dinilai ibadah. Makan tapi dapat ibadah. Makanya barang siapa yang pengen makan mie ayam tapi ibadah, maka makan mie ayam pas sahur. Barang siapa yang ingin makan bakso tapi ibadah, makan bakso ketika sahur, seperti itu. Ya kemudian masalin wa yatahaqqaqus sahur walau bi jur'ati ma'in. Wa yatahaqqaqus suhuri walau bi jur'ati ma'in. Dan sahur itu akan terwujud meskipun hanya dengan seteguk apa? Air. Meskipun hanya dengan seteguk air. Ya. Jadi ya masalahnya Islam itu bukan sekedar ibadah, tetapi juga identitas ya. Bahkan di waktu makan pun umat ini dibedakan agar jelas siapa yang mengikuti Rasulullah. Karena memang kita itu ya masalahnya tidak boleh serupa dengan mereka. Bahkan Nabi mewanti-wanti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Sampai pun dalam masalah makanan pun kita dibedakan. Tidak boleh sama dengan mereka. Kemudian masalin ikhwan wa akhwati fillah. Fa'an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Ya. Walaupun hanya dengan minum air putih, ya. Atau es teh misalkan. Tapi kalau dimakan ketika sahur, barokah. Barokah cuma saja. Tapi ingat ya, jangan kemudian akhirnya apa? Dijadikan jimat. Oh ini es teh pas sahur. Akhirnya masukkan botol kecil jadikan jimat. Ya bukan seperti itu. Ya. Karena kaidah-kaidah ketika mengambil barokah pun ya masalian ada aturan-aturannya. Jadi barokah itu tidaklah ditetapkan kecuali dengan dalil. Kemudian kalau sesuatu itu ada barokahnya, maka cara untuk mengambil barokah itu harus sesuai dengan dalil. Ya. Apalagi kalau tidak ada dalilnya. Jadi gini, contoh misalkan air Zam-Zam. Dalil mengatakan barokah. Tetapi ingat, cara mengambil barokahnya pun harus dengan tuntunan dalil. Bagaimana caranya? Diminum. Jadi bukan kemudian air Zam-Zam masukkan botol kecil kemudian jadikan jimat dengan hujah, oh ini air barokah. Ya keliru. Sama seperti misalkan Quran. Quran itu barokah. Bagaimana cara mendapatkan barokah dari Quran? Dibaca. Bukan kemudian ya, usap Quran dibakar kemudian jadikan kopi. Oh ini barokah. Nah, ini keliru. Jadi artinya ketika sesuatu sudah tetap berdasarkan dalil ada barokahnya, maka cara menggunakannya pun harus berdasarkan dalil. Apalagi jamaah sekalian, sesuatu itu dari awal sudah tidak ada dalilnya. Terus bagaimana cara memanfaatkannya? Ini suatu yang mustahil, suatu yang tidak mungkin jamaah sekalian. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah. Jadi dalam ibadah itu yang Allah lihat bukan banyaknya amal, tapi hadirnya hati dan niat untuk taat kepada Allah. Jadi sahur itu bukan soal kenyang, tapi menghidupkan sunnah, mengikuti Rasul, menyambung ibadah malam dengan ya puasa siang.
Makanya tidak perlu kemudian memberatkan diri ya. Yang penting intinya makan sahur. Tidak ada nasi, ya silakan makan kurma. Tidak ada kurma, ya sudah ya. Seteguk air putih. Tidak masalah. Dia tidak masalah. Agamunya masalin ikhwan wa khatifillah. Walau ja'ala fis suhuri tamron fahuwa afdal. Dan sekiranya seseorang menjadikan kurma sebagai hidangan sahurnya, maka itu lebih afdol, lebih utama. Nah, sehingga kalau bisa dari sekarang siap-siap ya, yang belum punya kurma, siapkan kurma. Kalau bisa rutop. Ya. Kurma apa? Basah atau kurma masih muda. Dan itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Tapi kalaupun misalkan tidak ada, ya sudah, ya seadanya. Yang penting intinya apa? Makan sahur. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, ni'ma sahuril mukmini at-tamru. Nikmat sahurul mukmini at-tamr. Sebaik-baik hidangan sahur seorang mukmin adalah kurma. Adalah apa? Kurma. Tapi sekali lagi, jika memudahkan. Sehingga kalau misalkan tidak ada, ya sudah seadanya, ya seadanya seperti itu. Bolehkah diganti dengan apa namanya? Minuman kurma? Ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau dalam artian pakai kurma apa? Masih buahnya, rutopnya, tentu itu lebih afdol seperti itu. Itu lebih afdol. Yang pertama. Yang kedua, di antara sunnah-sunnah puasa, takhirus sahur. Mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Jadi sahur itu ingat ya mas kalian, bukan disegerakan, tetapi diakhirkan. Oke. Berapa batas minimal makan malam itu dikatakan sahur jemaah? Nah, melewati jam berapa? Kalau jam 12 kita makan, itu makan sahur atau makan malam? Makan malam. Terus sahur jam berapa jemaah? Mulainya. Nah. Kita lihat dulu ya. Li hadis Anas an Zaid ibn Thabit ya. Qala, beliau mengatakan, tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami telah bersahur bersama Nabi, kemudian beliau bangkit untuk melaksanakan salat. Qultu, kemudian saya bertanya, kam bainal adzan was suhur. Berapa jarak waktu antara adzan subuh dan sahur tersebut? Qala, kemudian ia mengatakan, qadru khamsina ayat. Seukuran membaca 50 ayat. Seukuran membaca 50 ayat. Wa an Unisa binti Habib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu, wa idza adzana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu. Apabila ibnu ummi maktum mengumandangkan azan, maka makan dan minumlah kalian. Dan apabila Bilal mengumandangkan azan, maka janganlah kalian makan dan minum. Ya, karena memang Bilal itu makan azan sebelum apa? Sebelum subuh. Adapun Abdullah bin Ummi Maktum azan ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Jadi ketika masih mendengarkan azannya Bilal, silakan ya lanjutkan makan dan minum. Dan inilah ya tarjih dari atau kompromi dari jumhur ulama,
bahwasanya maksud kita dibolehkan melanjutkan makan ketika mendengarkan azan. Kata mereka maksudnya apa? Ketika mendengarkan azannya apa? Bilal. Karena Bilal azan belum masuk subuh. Tapi kalau sudah dengar azannya Abdullah bin Umi Maktum, berhenti. Jadi lanjutkan. Kita amalkan ayat. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajr. Ya. Ini jelas ya, batasan akhir. Bahkan sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi boleh mengatakan, seandainya di mulut seseorang itu ada makanan, sedangkan adzan sudah dikumandangkan, kata beliau wajib dimuntahkan. Kalau sengaja ditelan, batal. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah. Fa in kanatil wahidatu minna la yabqa 'alaiha syai' min suhuriha, maka dahulu salah seorang dari kami, maksudnya para kaum wanita, terkadang masih menyisakan sedikit dari makanan sahurnya. Fataqulu li Bilal, kemudian ia pun mengatakan kepada Bilal, amhil hatta afruqa min sahuri. Tunggulah sejenak sampai aku menyelesaikan urusan sahurku. Ya. Kemudian ya masalian, idza sami'a adzan al-fajri wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadi. Apabila seseorang mendengarkan adzan subuh sedangkan makanan ataupun minuman masih di tangan, falahu an yutimma aqlatahu aw syarbatahu, maka diperbolehkan baginya untuk menyelesaikan suapan ataupun minuman tersebut. Ya. Saya katakan memang ini silang pendapat di kalangan para ulama kita. Dan sebagian para ulama memang ada yang membolehkan berpatokan dengan apa? Dohir hadis dari Abu Hurairah. Mereka mengatakan hadis menjelaskan kepada kita bahwa idza sami'a ahadukum al-adzan wal ina'u ala yadi fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu, kama qala. Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan kemudian bejana masih berada di tangan, maka jangan diletakkan sampai ia tunaikan hajatnya. Maka sebagian para ulama di antaranya Syekh Albani rahimahullah, dia mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kita dibolehkan untuk melanjutkan makan dan minum walaupun sudah mendengarkan adzan subuh. Tapi memang sekali lagi ini silang pendapat, tapi yang paling hati-hati jamaah sekalian, ya, hendaklah diusahakan berhenti kalau memang sudah masuk waktu sholat subuh. Kecuali kalau misalkan muadzin di tempat kita adzannya sembarangan, belum masuk waktu sholat subuh sudah adzan, maka silakan lanjutkan. Ya. Apalagi di tempat kita dikatakan jadwal subuhnya terlalu maju, sehingga Allah Ta'ala a'lam bishawab, hadis tadi jamaah sekalian masih bisa diamalkan, terkhusus kalau misalkan kita bangun pas mendekati adzan, maka silakan boleh. Tapi kalau sudah bangun ya sebelum adzan, maka hendaklah segera makan dan berhenti sebelum adzan. Itu paling hati-hati. Ya jamaah salihwan wa akhwati fillah. Jadi sahur itu mendekati subuh ya, bukan tengah malam. Sehingga hal ini menunjukkan
bahwa Nabi itu ingin umatnya kuat, ya, agar puasanya tidak memberatkan. Ya. Karena Islam itu agama yang mudah, jemaah, bukan memberatkan. Inna hadza dina yusrun. Dan ukuran jemaah, berhentinya sahur dengan adzan berapa ayat tadi? 50 ayat. Nah, itu bacaan pertengahan, jemaah. Tidak terlalu cepat, tidak sengaja diperlambat. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Bukan, tapi bacaan normal seperti itu. Ya. Jadi sahabat mengukur waktu itu bukan dengan jam, tapi dengan Al-Quran. Sehingga hal ini tanda bahwa hidup mereka itu terikat dengan wahyu. Nah, ini pelajaran menarik. Seorang mukmin itu selayaknya, jemaah, jangan lepas dari Quran. Kita kemana-mana punya tas, jangan lewatkan mushaf itu, bawa. Kalau pas lagi senggang, buka mushaf, baca Quran. Ya. Daripada bengong, daripada ngomong ngalor ngidul, mendingan baca Quran. Apalagi di zaman kita, ya, bisa terwakili dengan apa? HP. Antum download ya mushaf Quran. Jadi ketika kosong, silakan baca. Ya. Daripada apa? Bengong tadi. Ya jemaah sekalian. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum an-nida," apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan bejana itu berada di tangannya, maka jangan ia letakkan sampai ia tunaikan hajatnya. Ya, hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, dan Al-Imam Al-Hakim. Jadi sunnah yang kedua, ingat mengakhirkan sahur. Jadi makan sahur itu bukan ketika pertengahan malam. Ya. Bentar, ya. Ya, kemudian masalahnya yang ketiga, sunnah yang ketiga, takjilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Oke. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, manusia akan terus-menerus di atas kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Ya, jadi ingat, buka itu bukan diakhirkan. Walaupun misalkan kita kuat, Ustaz saya masih kuat, bolehkah kemudian sahurnya nanti pas setelah apa? Sholat tarawih? Jangan. Yang afdol disegerakan. Dan ini juga isyarat jemaah bahwasanya amalan yang ringan belum tentu pahalanya sedikit. Itulah sebaliknya, amalan yang berat belum tentu pahalanya besar. Contoh misalkan ada dua orang, satunya menyegerakan buka ketika pas matahari tenggelam, langsung dia buka. Dengan satunya sengaja mengakhirkan sehabis tarawih. Mana yang lebih besar pahalanya? Mana jemaah? Yang menyegerakan. Sudah kenyang, ya. Tidak kelaparan. Pahalanya besar lagi. Sama seperti gini.
Ada seseorang jamaah sekalian, dia sholat tahajud, tapi tidur dulu. Pertengahan malam dia baru bangun. Dengan seseorang yang sehabis Isya, dia sholat terus, sholat tidak tidur sampai subuh. Pertanyaan jamaah, siapa yang lebih besar pahalanya? Yang tidur dulu. Masya Allah. Makanya besar dan tidaknya pahala itu, ingat, bukan berdasarkan selera kita. Bukan. Tapi kembali ke dalil. Jadi ketika dalil mengatakan menyegerakan buka itu yang afdol, sudah ikuti. Dan kemudian berpatokan dengan apa? Hawa nafsu kita. Oh, saya masih kuat. Ya, saya masih kuat. Tapi ingat, dalam beragama itu jamaah kita dituntut untuk mengikuti dalil, bukan menjadikan hawa nafsu kita sebagai dalil, bukan. Ya. Tapi ingat, kita harus tunduk dengan dalil. Sami'na wa ata'na. Kemudian masalah ini, ikhwan wa akhwati fillah. Wa an Abdullah ibni Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kunna ma'an nabi. Ya. Jadi kata beliau, kami pernah bersama Nabi fi safarin, dalam sebuah safar. Wa huwa shaimun, dan Nabi dalam kondisi apa? Puasa. Falamma ghabatis syamsu, maka tatkala matahari terbenam, qala li ba'dil qaum, kemudian beliau bersabda kepada seorang kaum, ya fulan kum fajdah lana. Wahai fulan, bangunlah dan adukkanlah minuman untuk kami. Dan adukkanlah minuman untuk kami. Faqala, kemudian orang itu menjawab, ya Rasulullah, lau amsaita, wahai Rasulullah, sekiranya Anda menunggu sampai benar-benar gelap. Qala, kemudian Nabi bersabda, ingzil fajdah lana. Turunlah dan adukanlah untuk kami sampai 3 kali. Fanazala fajadahanahum fa syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, maka orang itu pun turun dan mengadukan minuman untuk mereka. Lalu Rasulullah meminumnya, kemudian beliau bersabda, idza ra'aitumun laila qad akbana min hahuna faqad aftara shaim. Apabila kalian melihat malam telah datang dari arah sini, maka sungguh orang yang berpuasa telah berbuka. Ya, telah berbuka. Nah, jadi ya, bukan diakhirkan, tapi disegerakan ya masalahnya. Ya, masalah ini ikhwan wa akhwati fillah. Kemudian yang keempat, di antara sunnah puasa, an yuftira ala rutabi awit tamri in tayassara awil ma, awil ma'anya, atau airnya. Yang keempat, berbuka dengan rutab, kurma basah, atau kurma kering, tamar, jika memudahkan. Kalau sulit ya sudah dengan air, ya dengan air seperti itu. Nah, ini juga kesempatan buat kita jemaah sekalian, bahwa memberikan iftar untuk orang yang buka puasa itu tidak harus kita membeli nasi bungkus, gak harus. Antum mampunya es teh, mampunya teh anget, mampunya air putih, ya, cuma dia apa? Dimasak. Antum bawa pakai apa? Pakai teko, ya, semampunya masaknya. Dan kalau kita sudah niat, misalkan, apakah kita dapat pahala memberikan iftar untuk orang yang buka puasa? Dapat tidak jamaah? Dapat. Ustaz, walaupun air kita nggak diminum, dapat tidak jamaah? Dapat. Karena dengan sekedar niat itu kita sudah dicatat.
apalagi sudah dibuktikan. Ya. Jadi tidak harus antum beli misalkan 60 bungkus nasi padang, nasi warteg, tidak harus. Tapi bisa juga dengan air, bisa. Atau misalkan jamaah antum beli nasi kucing ya, tidak masalah, 60 bungkus, diperbolehkan. Ya. Sesuai dengan kemudahan kita masing-masing seperti itu. Ya masalah ikhwan wa akhwati fillah. Fa'an Anasin dari Anas radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala urutaban qabla an yusalli. Rasulullah SAW dahulu senantiasa berbuka dengan beberapa biji rutab sebelum beliau melaksanakan sholat. Seandainya coba ada orang sholat maghrib tapi belum buka, sah tidak sholat maghribnya? Hah? Dia nggak buka tapi langsung sholat, sah tidak sholat maghribnya? Sah tidak? Sah. Tapi meninggalkan sunnah afdal. Ya. Sunnahnya buka dulu, bukan kemudian sholat dulu seperti itu. Tapi kalaupun seandainya ada, tetap ya, sholatnya sah karena tidak ada kaitannya antara buka dengan apa? Sholat seperti itu. Fa in lam takun rutobat fa'ala tamarat. Maka jika tidak ada rutob, beliau berbuka dengan beberapa biji kurma. Fa in lam takun hasawat minal ma. Dan jika kurma pun tidak ada, maka beliau meminum beberapa tegukan air. Beberapa tegukan air. Nah, sehingga ini menunjukkan Islam itu mudah. Tidak harus dengan kurma, tidak harus dengan nasi, ya. Tidak harus dengan gorengan. Bahkan cukup dengan apa? Air. Cukup dengan air. Ya. Dan ini jamaah menunjukkan kesederhanaan Nabi. Ya. Pula fleksibilitas apa? Islam. Fokus pada keberkahan bukan kepada kemewahan. Yang penting maksud itu tercapai. Ya. Bukan apa? Bukan zatnya seperti itu jemaah. Ya, kemudian masalahnya fa inna at-tabi'ati asy-syai'al halwa ma'a khuluwil ma'iddati ad'a ila qabulihi. Sebab memberikan sesuatu yang manis kepada apa? Tubuh ya. Ya, tapi maksudnya tubuh. Saat perut dalam kondisi kosong, itu lebih mendorong tubuh untuk menerimanya. Artinya menyerap apa? Nutrisi. Jadi artinya secara kesehatan itu juga baik jawab. Setelah kosong kemudian dikasih apa? Manis-manisan. Dan itu lebih diterima oleh tubuh kita seperti itu. Wantifa'il kuwabihi wala siyamal quwwatul basirah fa innaha taqwa bihi. Serta memberikan manfaat bagi kekuatan tubuh, terutama indera penglihatan, karena ia menjadi kuat dengannya. Jadi makan manis-manis ketika buka itu bisa mempertajam pandangan mata kita, jemaah. Nah, coba antum buktikan saja, makan kurma, jemaah. Wa ammal ma'u fa innal kabida yahsulunaha bisawmi nau. Adapun air, maka sesungguhnya organ hati akan mengalami suatu kondisi tertentu akibat berpuasa apa? Yang dimana lambung apa? Kering ya. Fa idza rutibat bil ma'i kaman tifa'uha. Ya, kamulah ya, kamalat intifa'uha bil gida'i ba'da. Maka apabila telah dibasahi dengan air, sempurnalah manfaatnya dalam menyerap nutrisi makanan setelahnya. Walihada kana al-aula bid-dum'anil ja'i an yabda'a qabla al-aqli bi syurbi qalilin minal ma' thumma yakunu ba'da. Oleh karena itulah bagi orang yang haus lagi lapar, lebih utama baginya untuk mengawali sebelum makan dengan minuman sedikit air, ya,
kemudian barulah ia makan setelahnya. Jadi awali dengan sebelum makan minum dulu sedikit, ya, baru setelah itu makan seperti itu. Hadza ma'a fit tamri wal ma minal khasiyati allati laha ta'thirun fi salahil qalbi la ya'lamuha illa attiba'ul qulub. Hal ini jemaah sekalian dibarengi ya, dengan keistimewaan yang terkandung pada kurma dan air yang memiliki pengaruh dalam kebaikan hati, di mana tidak ada yang mengetahuinya melainkan para tabib ataupun dokter. Ya. Tanyakan saja jemaah sekalian. Ya. Kemudian masalin ikhwan wa akhwati fillah. Di antara sunnah puasa yang kelima, ad-du'a'u indal fitri bima ya'ti. Berdoa saat berbuka puasa dengan doa berikut. Ali bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, maqala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afthara, ketika beliau berbuka, qala, kemudian beliau mengucapkan, zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala insyaallah. Dan doa ini jemaah sekalian dibaca kapan? Kapan jemaah? Setelah minum. Jadi pas mau makan atau pas mau minum bacanya apa? Bismillah. Setelah minum baru baca doa ini. Ya. Dan ini jemaah sekalian, dihasankan oleh Syekh Albani, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Sebagian ulama ada yang melemahkan ya. Sebagian ulama ada yang melemahkan doa ini. Sebagai contohnya Syekh Mukbil. Beliau mengatakan ini juga riwayatnya lemah. Sehingga beliau mengatakan tidak ada doa yang sahih yang khusus terkait buka puasa. Sehingga beliau menyimpulkan doa apa saja dibolehkan. Termasuk doa ini tidak masalah. Atau dengan doa apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika. Ini boleh-boleh saja. Kenapa? Ini lemah, sahih. Bahkan lebih lemah daripada yang ini. Tetapi karena semuanya lemah, kata beliau, ya, hadis yang sahih mengatakan bahwasanya doa ketika buka itu mustajab. Sehingga dengan doa apapun diperbolehkan. Termasuk dengan doa ini. Atau dengan doa apa? Allahumma laka sumtu. Ya boleh-boleh saja. Selagi tidak meyakini itu doa khusus. Kalau kemudian meyakini itu doa khusus, maka butuh dalil. Mana dalilnya? Ada, tapi lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi memang jamaah sekalian, kalau dalam artian kita ingin menimbang mana yang lebih kuat, ya jelas ini. Kenapa? Karena ada ulama yang menghasankan, yaitu Syekh Albani. Sehingga mengamalkan doa ini tentu jauh lebih baik seperti itu. Tapi tadi ya dibaca setelah minum. Ya. Kemudian masalian, ikhwan wa akhwati fillah, di antara sunnah puasa yang ke-6 dan yang ke-7. Ya. Al-judu wa qiraatul Qur'an wa mudarasatuhu. Ya. Di antara sunnah puasa yang ke-6 dan yang ke-7, al-jud, ya, kedermawanan. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa mudarasatuhu, dan mempelajari Al-Qur'an. Itu sunnah jemaah. Jadi ingat, puasa itu tidak hanya sekedar untuk tidur, tapi hidupkan siangnya untuk baca Quran, malamnya untuk baca Quran. Ya. Jadi jangan sampai kemudian puasa kita hanya sekedar nahan lapar dan haus saja. Sehingga puasanya tidak menjadikan kita la'allakum tattaqun.
Nah, sehingga keluar Ramadan ya tetap dusta, tetap korupsi, tetap apa? Ngurangi timbangan. Ya kenapa? Ya tadi ruh puasanya nggak ada. Ya. Padahal masya Allah jamaah puasa itu kita dilatih untuk menjauhi hal-hal yang aslinya halal, makan, minum itu dihindari. Sehingga kalau yang halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Sehingga harusnya ketika seseorang mentadaburi dari ruh-ruh puasa itu jamaah, keluar Ramadan dia menjadi orang yang masya Allah la'allakum tatakun, yang dulunya tidak berbakti jadi berbakti, yang dulunya tukang korupsi jadi tidak korupsi, ya, yang dulunya apa suka tadi ya mengurangi takaran dan timbangan, setelah keluar Ramadan nggak berani lagi. Yang dulu suka memarahi istri, setelah Ramadan masya Allah baik dengan istrinya, baik dengan anaknya, baik dengan suaminya misalkan. Nah itulah kalau yang puasa itu benar-benar ya apa namanya dijalankan dengan totalitas, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ya jemaah sekalian, dari Abdullah bin Abbas, kalau beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau berada pada puncak kedermawanannya di saat Ramadan, ketika Jibril menemui beliau. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Adalah Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Hatta yansalih, ya, sampai apa? Berakhir. Yaqridu alaihi nabiyyu al-Qur'ana. Ya. Di mana Nabi membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Ini faedah coba. Minimalnya ketika Ramadan nanti kita khatam 1 kali minimal. Nabi murja. Dan sampai masuk Ramadan, keluar Ramadan nggak khatam ya masalahnya. Minimal ya. Minimal khatam 1 kali. Ya, syukur-syukur lebih dari 1. Ya. Syukur-syukur bisa seperti Imam Syafi'i berapa jemaah? 60 kali khatam. Sehari 2 kali khatam jemaah. Luar biasa. Ya. Tapi ya setidaknya mendekati. Berapa? 30 khatam. Kalau enggak, ya 1 kali khatam jemaah. 1 kali khatam. Kalau tidak, ya sudah niat dulu. Ya Allah nanti Ramadan saya ingin menghatamkan Quran berkali-kali. Ternyata hanya bisa baca berapa? 1 juz. Tapi sudah ada niat jemaah. Sudah dibuktikan. Ya. Tapi karena kesibukannya akhirnya hanya dapat 1 juz misalkan. Apakah dia dapat pahalanya? Dapat jemaah. Tapi ingatnya jangan dijadikan alasan. Niat tapi ingat dibuktikan jemaah. Dibuktikan seperti itu. Kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah. Sunnah puasa yang berikutnya yang ke-8 at-tarufu amma yuhbitu thawab as-shaumi minal ma'asi adh-dhahira wal batin. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghapuskan pahala puasa baik berupa kemaksiatan yang lahir, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ya. Ini penting maksudnya. Fayajibu an yasuna lisanahu 'anil lagwi wal hadiyan wal kadhib wal ghibah wan namimah. Maka wajib bagi orang dalam kondisi berpuasa untuk menjaga lisannya dari perkataan sia-sia, ya, igauan, ya, bicara tanpa manfaat, dusta, ghibah dan namimah. Wal fuhsyi wal jafai wal khusumah wal mira' wa yakufu jawarihahu an jami'i syahawat wal muharramat. Serta dari kata-kata yang kotor, watak yang kasar, pertengkaran dan debat kusir. Juga hendaknya ia menahan anggota tubuhnya dari segala syahwat dan perkara yang diharamkan. Ya. Karena ingat puasa itu tadi ya tidak hanya nahan dari makan dan minum saja. Hal yang mubah
pun ditinggalkan, apalagi hal-hal yang makruh, apalagi hal-hal yang haram. Ya. Fa in hadza sirrus shaum. Sebab inilah hakikat rahasia puasa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya, jemaah. Ya. Walidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Oleh karena itulah Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan dia melakukannya, maka Allah tidak butuh, ya, dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Nggak butuh dengan puasa kita, jemaah sekalian. Nah, sehingga ingat, tinggalkan hal-hal yang tadi. Ya. Dan jemaah sekalian, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, Nabi bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashkhab wala yajhal." Apabila tiba hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah ia berucap kotor, jangan berteriak-teriak, dan jangan pula berperilaku bodoh. Ya. Ini pentingnya maksudnya. Kemudian fa in syatamahu ahadun aw qatanahu falyakun inni shaimun. Maka jika ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia ucapkan, saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Nah, sehingga jamaah sekalian, kata Syekh, "Wistafatu minal haditsaini an hadhil ma'asi yazidu qabhuha fi siyami ala ghairiha." Ya. Dari dua hadis ini dapat ditarik faidah bahwasanya kemaksiatan ini akan bertambah keburukannya saat dilakukan di waktu puasa dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Maksudnya jamaah sekalian, akan dilipat gandakan dari sisi kualitas azab. Tapi kuantitas azab tetap satu. Karena keburukan tidak dilipat gandakan kuantitasnya, tapi kalau kualitas iya. Maka beda. Orang bermaksiat di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan itu beda azabnya, jemaah. Orang yang bermaksiat di masjid dengan di luar masjid beda. Orang bermaksiat di Mekah dengan di luar Mekah beda. Beda. Wa anna takhdishu fi salamati siyami bal rubbama iqtadat adam thawab alaih. Serta bahwasannya kemaksiatan tersebut menciderai kesempurnaan puasa, bahkan terkadang akan mengakibatkan hilangnya pahala atas puasa tersebut. Yang terakhir, di antara sunnah-sunnah puasa, an yakula idza syutima inni shaimun. Ya. Mengucapkan sesungguhnya aku sedang puasa ketika dicaci. Jadi jangan kemudian diajak berantem. Ayo berantem. Enggak. Sampaikan saya lagi puasa. Kalau kemudian lawannya tidak paham juga, gimana jemaah? Ya sudah, tinggalkan saja. Dan kemudian diladeni jamaah sekalian. Ya. Karena nggak ada faidahnya. Kemudian kata beliau, ya, Ustahabu an yajhara biha, dan disunahkan baginya untuk mengeraskan ucapan itu. Saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Dia nggak dengar. Dikeraskan ya, dikeraskan. Ya. Sawa'un kana shamu faridatin aw naflin, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Al-mutar. Menurut pendapat yang terpilih. Wa fi hadza faidatan. Dari hal ini ada dua faidah. Yang pertama, ilmu syatim bi annal mashtum lam yatruk muqabalatahu illa likaunihi sha'iman la li'ajzi. Ya. Faedah yang pertama, agar orang yang mencaci mengetahui bahwa orang yang dicaci tidak membiarkan caciannya, melainkan semata-mata karena ia sedang puasa, bukan karena ketidakmampuannya untuk membalas. Biar dia tahu. Ya. Ini yang pertama. Yang keduanya maksud tadkiru syatim bi anna shaim la yusyatimu ahadan. Sebagai peringatan bahwasanya bagi orang yang mencaci, bahwa orang yang puasa itu tidak sepatutnya mencaci siapapun.
fayakunu mutadamminan nahyahu 'anis syatmi, sehingga ucapan tersebut mengandung unsur larangan ya, baginya dari perbuatan ya, mencaci seperti itu. Nah, sehingga ikhwan wa akhwati fillah, ini beberapa sunnah. Jadi kalau puasa kita ingin sempurna, maka ya amalkan sunnah-sunnah tadi. Amalkan sunnah-sunnah tadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing seperti itu. Karena ingat, dan sampai puasa kita itu tadi hanya sekedar nahan makan dan minum saja. Tapi harapannya puasa yang kita kerjakan benar-benar menjadikan diri kita setelah Ramadan menjadi hamba yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Fadhal. Bismillah. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Dari Ikhwan bisa bertanya secara langsung. Untuk Ahwat bisa menuliskan di kertas yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Terkait dengan sunnah-sunnah puasa, saya ada kendala terkait dengan bulan Sa'ban ya. Sebelum Ramadan kan biasanya ada kebiasaan di daerah saya tuh ada istilahnya ke makam ya. Nah, kebetulan minggu depan kan ada libur panjang gitu, Ustaz. Nah, biasanya saya libur panjang itu pulang kampung. Terus kemarin sama orang tua tuh disuruh ke makam gitu, Ustaz. Untuk ziarah ke makam gitu. Dan tentunya kalau orang tua nyuruh, kalau pertama saya menolak kan, tapi ya istilahnya mengancam gitu, mengancam. Terus saya belum mengiyakan sampai sekarang karena memang saya belum bisa memastikan pulang apa enggak. Tapi memang karena libur panjang jadi saya alasannya agak susah. Kalau biasanya kan mungkin cuma libur 2 hari, ini libur panjang, jadi menolaknya itu kebingungan cari alasannya. Ya, terima kasih. Jamaah sekalian, terkait tentang ziarah kubur ketika mendekati Ramadan, yang sering disebut dengan istilah apa namanya, nyadran. Maka gini jamaah, secara hukum ziarah kubur itu memang ada dua ya, ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Yang masyru' itu tujuannya 3, untuk mengingat kematian, untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, dan untuk mendoakan mereka. Itu tujuannya. Begitu pula aja masalah di antara adab-adabnya, 1, tidak mengkhususkan waktunya. Ini mengkhususkan tidak? Ya. Jumat Kliwon. Nah, jadi tidak boleh mengkhususkan. Sekarang ini dikhususkan tidak? Dikhususkan. Sehingga kalau kita tidak mengkhususkan, cuma kebetulan karena pulang kampung, ya, akhirnya apa? Ya sudahlah, sekalian ziarah. Boleh tidak? Boleh, tapi ingat, ya, jangan ada niat, oh ini ada nilai khusus, sebelum Ramadan kita harus ketemu dengan orang tua yang sudah meninggal. Ya. Jangan ada keyakinan seperti ini. Kalau ada keyakinan, maka tetap tidak dibolehkan. Ustaz, tapi kalau kita berusaha untuk menghilangkan hal tadi, apakah dibolehkan? Ini ada larangan yang lainnya. Khawatir perbuatan kita tasyabbuh dengan mereka. Mereka ziarah pas mendekati Ramadan, kita niatnya memang apa? Tidak mengkhususkan. Tapi berbarengan dengan mereka, khawatir malah dianggap tasyabbuh. Ya. Sehingga mungkin bisa disiasati. Mungkin ziarahnya apa? Pas sudah Ramadannya. Jadi jangan menjelangnya. Setelah selesai, mereka sudah selesai, antum baru ziarah, tidak masalah. Nanti pas pulang cari alasan. Oh nanti insya Allah sebentar lagi misalkan, sampai nanti diundur, pas sudah Ramadan antum ziarah, tidak masalah. Tapi niatnya ya tadi,
tiga hal ya, bukan dalam artian ya, berkeyakinan ada nilai khusus, tidak. Karena ziarah kubur itu kapanpun waktunya. Bahkan kalau bisa jamaah sekalian ziarah kubur di malam hari. Nabi ziarah kuburnya malam hari jamaah. Atau malam hari ya, bukan apa uji nyali, bukan, untuk mengingat kematian. Itu penting seperti itu ya. Jadi ya jangan dikhususkan waktunya, tapi kapanpun waktunya maka dibolehkan. Kalau yang seperti ini karena khawatir ya, menyamai mereka, kalau bisa mungkin diakhirkan sedikit seperti itu biar tidak berbarengan dengan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Pertanyaan dari Ahmad Ustadz. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Kemarin murid saya cerita kalau di kampungnya saat 10 hari terakhir Ramadan di Malim Ganjil, di musola dekat rumahnya mengadakan sholat berjamaah pada pukul 12 sampai setengah 1 malam dan lampunya dimatikan saat sholat. Hal tersebut biasa dilakukan di kampung tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah hal tersebut ada dalam syariat Nabi? Karena saya merasa asing dan baru mengetahui amalan tersebut. Jazakallah khair. Ya jamaah sekalian, di 10 terakhir di malam-malam ganjil, sebagian di antara kita ada yang memang menghidupkan dengan apa, qiyamul lail. Bahkan milihnya pas apa, ganjil harapannya agar bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya. Apakah dibolehkan? Sah-sah saja. Tapi tadi jangan kemudian apa? Cari yang aneh-aneh ya. Lampu dimatikan, apa tujuannya? Ustadz biar lebih khusyuk. Khusyuk itu tidak seperti itu jemaah. Ya. Kalau khusyuk dengan dimatikan lampu, ya tentu Nabi sudah melakukan. Kalau khusyuk dengan memejamkan mata, tentu Nabi sudah melakukan, ternyata justru dilarang. Ya. Kan gelap itu ya hampir mirip apa? Nutup mata jemaah. Ya. Nutup mata dilarang. Ya. Bahkan makruh. Nah, sehingga kalau bisa dihindari, kecuali kalau misalkan matikan lampu biar ngirit ya, bayar listriknya tidak mahal ya tidak masalah. Tapi kalau ada keyakinan khusus, oh ini biar lebih khusyuk, maka jawabannya justru Nabi tidak membolehkan memejamkan mata ketika sholat. Ya. Kecuali kalau di depannya ada sesuatu yang mengganggu, silakan boleh. Tapi kalau tanpa ada alasan, maka tidak dibolehkan. Makruh. Tidak sampai haram, tapi makruh seperti itu jemaah. Nah, sehingga silakan qiyamul lailnya tidak masalah, tapi jangan ya ditambah dengan hal yang aneh-aneh tadi. Ya nggak perlu untuk apa namanya mematikan lampu. Ya apalagi punya keyakinan yang lain seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, dari Iwan mungkin ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau seorang akhwat ketika bulan Ramadan dia haid, apakah boleh membaca Al-Quran melalui HP? Ya, apakah seorang wanita dalam kondisi haid di bulan Ramadan kemudian dibolehkan untuk baca Quran? Ini pun sama, mahalul khilaf bainal ulama, silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian yang lain melarang. Di antara ulama kontemporer, di antaranya Syekh Dr. Saleh Ibnu Fauzan, beliau tidak membolehkan ya, untuk baca Quran walaupun dengan hafalan atau dengan HP. Tapi sebagian yang lain membolehkan. Hujah mereka bahwa wanita haid di zaman Rasulullah itu mereka dipindahkan untuk keluar menghadiri sholat Id. Apa tujuannya jamaah? Satu, untuk menyaksikan doa kaum muslimin. Kemudian untuk apa? Bertakbir. Dan takbir itu zikir atau tidak, atau bukan? Zikir. Maka sebagaimana takbir dibolehkan dan itu zikir, dan baca Quran juga zikir. Sehingga sebagaimana takbir dibolehkan, maka baca Quran juga diperbolehkan selagi tidak memegang mushaf Al-Quran. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kuat boleh, tidak masalah. Ya tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan lagi Ustadz dari Ahmad, ada titipan. Jika seorang ibu dengan seorang anak bayi
belum bisa berpuasa dan tahun lalu pun hutang masih ada, belum bisa dikodok. Kemudian jika berpuasa itu akan khawatir akan mempengaruhi ASI untuk si bayi. Untuk tahun Ramadan ini baiknya gimana Ustaz? Apakah sebaiknya berpuasa atau gimana? Sebaiknya puasa. Apa masih cukup jemaah? Akhirnya masalahnya terkait tentang wanita hamil dan menyusui, ini juga sama, silang pendapatnya. Kalau kita detailkan ada 5 pendapat. Pendapat yang mengatakan cukup fidyah, yang mengatakan cukup qadha, ada yang menggabungkan qadha dengan fidyah tergantung alasannya. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Alasannya apa? Enggak ada dalil. Jadi kata beliau tidak ada kewajiban apapun. Tapi dari 5 pendapat ini, pendapat yang paling kuat 2. Qadha saja atau fidyah saja. Dan sebagian para ulama ada yang menguatkan fidyah, sebagai contohnya Syekh Albani berpatokan dengan tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga mengatakan apa? Cukup dengan fidyah. Ya, cukup dengan fidyah. Tapi sebagian yang lain mengatakan qadha jika masih mampu. Jadi gini, yang terbaik jamaah. Kalau kiranya dengan puasa kok memberatkan dan tidak mampu, maka silakan bayar fidyah. Silakan bayar fidyah. Tapi kalau masih mampu, hendaklah berpuasa. Contoh misalkan utang puasanya banyak. Sampai 3 tahun misalkan berarti 90, ada repot coba. Sudah bayar fidyah. Ya. Tapi kalau hanya 1, 2, 3 ya, puasa pun qadha pun tidak mempengaruhi ya. Sudah puasa saja. Nah, memang seharusnya gini jemaah. Kalau dia punya utang puasa, dicicil sebulan sekali. Ya. Walaupun lagi pas nyusui, kalau sebulan sekali insya Allah tidak ada pengaruhnya jemaah. Ini jadi masalah karena sebagian kita itu mundur. Akhirnya inginnya apa? Sekaligus. Ya berat. Nah, sehingga mulai sekarang kalau ada wanita hamil ataupun menyusui tidak puasa, kalau bisa setelah Ramadan jika bisa dicicil sebulan sekali atau 2 bulan sekali misalkan, mana yang mudah lakukan. Kalau sudah maksimal kemudian kok sudah nggak sanggup, ya sudah tempuh cara yang kedua dengan bayar fidyah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, jadi nanti yang ijtihad sendiri ya, kiranya seperti apa. Ya. Jadi memang kalau anak lebih condong kalau masih mampu puasa ya puasa. Tapi kalau sudah memberatkan, sudah tidak sanggup, maka silakan bayar fidyah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, dari Iwan ada pertanyaan lagi. Nah, betul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila ada seorang akhwat pada hari Ramadan dia puasa Ustadz, tapi pada menjelang waktu buka pada saat azan dia mengalami haid pas azan, ya, dan pas azan tadi belum haid, pas azan dia haid dan belum sempat berbuka. Apakah dia tetap mendapatkan pahala puasa Ustadz? Terima kasih. Ya masalahnya jika ada seorang wanita setelah masuk maghrib kemudian belum haid, tapi pas di pertengahan adzan itu sudah keluar darah haid, apakah pertama puasanya sah? Sah. Kenapa? Karena dia jalani puasa benar-benar sempurna sampai maghrib. Karena keluarnya tadi pas ketika adzan. Beda kalau misalkan haid itu keluar 1 detik sebelum adzan, keluar baru adzan, maka tidak sah. Adapun yang kasus tadi, maka puasanya dianggap sah, walaupun tidak sempat buka. Ya. Tapi karena dalam artian ya puasanya sempurna sebelum adzan sampai adzan masih belum haid,
Ya, cuma keluar haidnya ketika pas tengah-tengah adzan, berarti dianggap dia puasa sampai maghrib, sehingga puasanya sah, insyaallah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, demikian ya Mas Alian. Mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.